sih teori humanistik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Silmi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah teori belajar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik mata kuliah teori belajar dengan dosen Bapak Sunanto. Kalian tahu nggak sih teori humanistik itu apa? Nah, biar saya yang menjawabnya. Jadi, teori humanistik adalah teori belajar yang dimana lebih menekankan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Karena teori ini mengemban, yakni memanusiakan manusia, sehingga siswa mampu mengenali dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Itu tadi penjelasan secara umum tentang teori humanistik. Ada juga loh pendapat dari beberapa para ahli tentang teori humanistik ini. Kalian pengen tahu gak sih siapa saja tokoh yang mengungkapkan pendapatnya tentang teori humanistik ini? Yang pertama yaitu Arthur Combs. Beliau seorang psikologi serta pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Combs berpendapat bahwasanya belajar tidak hanya menghafal materi saja, namun lebih dari itu. Belajar adalah memberikan kebebasan seseorang untuk mencari cara sendiri dan bisa dilakukan di mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik untuk dirinya. Nah, yang kedua yaitu dari Abraham Maslow, di mana beliau berpendapat proses belajar adalah momen yang sangat penting dan harus dilalui oleh semua siswa, karena dengan inilah seorang siswa mampu mengenali dirinya sendiri dan bisa meningkatkan aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu pendapat dari Charles Rogers, di mana proses belajar adalah memahami dan menghargai antara guru dan siswanya. Karena dengan kita menerapkan kedua sikap tersebut, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Apa sih ciri-ciri dari teori belajar humanistik ini? Nah, yang pertama, memfokuskan diri ketika proses pembelajaran. Kedua, adanya aspek kognitif dan aspek efektif. Ketiga, mementingkan pemahaman dan pengetahuan proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku ketika proses pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh di saat pembelajaran matematika. Dulu, kalian masih ingat nggak pas waktu kalian masih SD, kalian diajarkan oleh guru tercinta kalian di pelajaran matematika? Pasti tuh ya, kalian tuh merasakan kebingungan karena terdapat banyak rumus dan cara supaya hasilnya tepat. Nah, jadi seorang guru ini di teori humanistik ini tidak menekankan seorang siswanya harus menjawab dengan benar dan tepat, tetapi guru itu memantau proses pembelajaran siswa tersebut. Misal kalau minggu yang pertama, oh anak ini belajarnya lumayan, terus minggu kedua, oh ini kok lebih baik ya gitu. Jadi guru itu menghargai proses pembelajaran anak tersebut gitu kan. Jadi kita tidak menekankan seorang siswa harus benar 100% harus benar, tidak, tetapi guru menghargai seorang siswa dalam berproses tersebut gitu teman-teman. Menurut saya pribadi, teori ini tuh sangat cocok untuk pemula anak SD kelas 1 gitu ya, karena pembelajaran di TKB di kelas 1 kan cukup berbeda. Misal di TK itu belum ada perkalian atau pembagian. Nah, kalau di SD kan kelas 1 kan sudah ada gitu kan, meskipun sedikit-sedikit. Nah, untuk pemula itu kita tidak bisa menyalahkan seorang siswa tersebut harus selalu benar gitu kan. Nah, di setiap proses-proses tersebut itu bisa dirasakan oleh peserta didik kita sendiri. Misal ya si Lina ini nggak bisa menghitung gitu kan,
Tapi si Lina ini terus menerus belajar dan termotivasi oleh seorang guru tersebut untuk harus bisa dan semangat belajar terus, dan dimana proses tersebut itu dirasakan oleh Lina supaya dia belajar terus menerus gitu kan, belajar. Nah, seorang guru itu cuma bisa mengamati, misal gini ya, wah ini Lina ada peningkatan nih, yang awalnya tidak bisa sama sekali sekarang cukup peningkatan. Proses yang ia alami bahwasanya proses tersebut akan mendorong seorang murid untuk selalu yakin bahwasanya dia pasti bisa gitu loh, dan nggak boleh menyerah. Pasti kan kalian dalam hati, kalau SD dulu kan pasti bilang toh kayak di dalam hati kayak gini, aku pengen deh kayak dia ranking 1, meskipun nggak ranking 1 wes pokoknya aku 10 besar gitu kan. Pasti kan kalian belajar dan akhirnya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, disitulah proses tersebut sangat penting dan harus dilalui oleh peserta didik gitu kan. Nah, seorang guru harus menghargai proses peserta didik kita gitu.